Padahal junjungan kalian sendiri yaitu Anies Rashid Baswedan sudah mengakui kalau Pak Jokowi itu adalah betul-betul alumni UGM atau lulusan UGM. Nah, kenapa kalian itu kok tidak sama seperti junjungan kalian yang sudah betul-betul mengakui kalau Jokowi itu adalah lulusan UGM? Nah, Pak Roy Suryo, Refli Harun dan lain-lain itu kok tidak sama seperti junjungannya. Nah, ini ada spekulasi lain ya yang sangat menarik sekali untuk kita bahas atau kita cermati atau kita analisa bersama pemirsa. Dan seperti apa jawabannya, mari kita simak terlebih dahulu. Dokumen seminar judulnya Artikulasi Trisakti Menuju Kejayaan Indonesia Raya. Nanti kami teruskan kepada Pak Jokowi untuk nanti dijadikan sebagai bahan menjalankan amanat selama 5 tahun ke depan. Dan Gajah Mada bukan saja memberi sangu, tapi insya Allah Gajah Mada dan alumninya akan menemani sepanjang perjalanan 5 tahun. Ya, ini sudah jelas ada bocorannya. Ketika nanti putusan pengadilan ya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, karena ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan ya bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur. Ini akan mereka lakukan sebelum kejadian, mereka akan lakukan itu ya. Coba nanti kita lihat, karena tujuannya bukan Pak Jokowi, mereka tahu itu asli, tahu ya, cuma karena mereka ingin merusak ya, membuat kegaduhan melalui Pak Jokowi, sasaran antara kan, Pak Jokowi itu hanya sasaran antara. 1000% mereka tahu itu asli, 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Makanya kan saya bilang Pak Jokowi berhentilah untuk diam ya, karena yang mereka tuju bukan Anda tapi Indonesia. Logika mendasar aja ya, selain pembuktian dokumen dan segala macam, emang bisa seluruh orang di dalam UGM ya, seluruh mahasiswa tahun itu bisa disetir nggak untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ada kok di kampus? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Segitu banyak mahasiswa ya, bisa nggak disetir untuk pura-pura mengatakan oh kami teman Pak Jokowi? Itu logika itu aja sudah terbantahkan. Jadi saya bilang bahwa yang pihak-pihak yang menyebarkan isu ini, yang menyebarkan fitnah ya, bukan yang menggugat ya. Kalau menggugat kan silakan ya, itu hak kalian gitu kan, walaupun kalian nggak punya bukti apapun ya. Tapi kan yang menyebarkan isu, mau menyebarkan fitnah ini, itu mereka tahu itu asli, gitu kan. Tapi memang dilakukan karena supaya tetap terjaga keriuhan ini, kekisruhan ini tetap terjaga. Sudah ada bocorannya. Oh, berarti memang disengaja didesain. Memang disengaja didesain. Momen serba salah di mata para sengkuni, pengadilan, pihak kampus UGM, para alumni UGM, dan semuanya serba salah di mata para sengkuni, di mata para gerombolan Refli Harun dan kawan-kawan. Hukum, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis tentang uji laboratorium forensik ijazah Jokowi oleh Barreskrim Mabes Polri. Kasus ijazah palsu Jokowi sudah hampir 3 tahun bergulir, khususnya sejak diterbitkannya buku Jokowi Undercover 2 bertema lelaki berijazah palsu yang ditulis Bambang Trimulyono. Namun, aparat penegak hukum tidak segera melakukan tindakan terhadap kasus ini, padahal delik pemalsuan dokumen ijazah adalah delik umum yang tidak membutuhkan aduan dari masyarakat. Laporan yang diajukan TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, tentang dugaan ijazah palsu Jokowi di Barreskrim Polri sudah dilakukan sejak Desember 2024 yang lalu. Namun, sudah nyaris 6 bulan laporan ini tidak ditindaklanjuti dan hanya diarsip sebagai aduan masyarakat atau DUMAS.
Begitu klien kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiolan Sianipar, Rizal Padilla Esa, Dr. Tifauzia Tiasuma, Kurnia Tri Royani, dan Profesor Egy Sujana Esa MSI dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025, Barreskrim tiba-tiba bergerak cepat memproses aduan masyarakat tentang ijazah palsu Jokowi dan menyebut sudah 90% melakukan penyelidikan hingga akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyatakan sikap. Pertama, kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Barreskrim Polri karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Kedua, aduan masyarakat atau dumas yang ditindaklanjuti dengan laporan informasi bukanlah tindakan pro justisia. Proses dalam tahapan ini hanyalah pra pemeriksaan untuk menentukan apakah aduan masyarakat layak direkomendasikan untuk dilanjutkan pada tindakan pro justisia dengan diterbitkan laporan polisi. Sehingga tindakan ini tidak atau belum masuk pada substansi dugaan tindak pidana yang dilakukan, apalagi untuk melegitimasi keabsahan sebuah dokumen ijazah Jokowi. Ketiga, karena itu kami menduga kuat ada motif penyelamatan kepentingan Jokowi sekaligus melegitimasi kriminalisasi terhadap klien kami melalui proses yang dilakukan Barreskrim Mabes Polri yang akan melakukan uji laboratorium forensik. Ujungnya diduga kuat hasil tes ijazah Jokowi akan dinyatakan identik atau asli. Laporan TPU di Barreskrim Polri dihentikan karena tidak cukup bukti dan proses kriminalisasi terhadap klien kami akan masif dilanjutkan dengan dalih telah ada hasil tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Keempat, kami hanya akan mempercayai dan menerima hasil uji laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi sepanjang proses tersebut melibatkan berbagai stakeholders, terlapor di Polda, akademisi, lembaga kredibel, ahli dari internasional, hingga perwakilan DPR. Intinya, kami menuntut audit forensik terhadap ijazah Jokowi melalui lembaga ad hoc yang bersifat inklusif, independen, dan kredibel. Demikian pernyataan hukum disampaikan Jakarta 12 Mei 2025, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, tertanda Petrus Salestinus SH Koordinator Litigasi, Ahmad Kosidudun SH Koordinator Non Litigasi. Dan kami nanti akan edarkan dengan lampiran sejumlah tim advokat yang ada dalam tim ini, diantaranya ada Dr. Amir Samsudin SH. Padahal junjungannya sendiri yaitu Anies Rashid Baswedan itu sudah mengakui bahwa Pak Jokowi itu sendiri adalah murni betul-betul alumni UGM, yaitu kakak senior dari seorang Anies Rashid Baswedan. Kenapa pengikutnya itu tidak mengakui? Dokumen seminar judulnya Artikulasi Trisakti Menuju Kejayaan Indonesia Raya nanti kami teruskan kepada Pak Jokowi untuk nanti dijadikan sebagai bahan menjalankan amanat selama 5 tahun ke depan. Dan Gajah Mada bukan saja memberi sangu, tapi insya Allah Gajah Mada dan alumninya akan menemani sepanjang perjalanan 5 tahun. Waktu itu ada dagelan dari Jogja, namanya Riogam. Dagelannya itu bilang begini, Gajah Mada itu alumninya tidak mungkin jadi presiden, katanya gitu. Dan sekarang tahun ini kita buktikan alumni Gajah Mada bisa menjadi presiden di Indonesia. Gajah Mada itu alumninya tidak mungkin jadi presiden, katanya, sampai nama universitasnya diganti menjadi Universitas Hayam Wuruk, katanya gitu. Dan sekarang tahun ini kita buktikan alumni Gajah Mada bisa menjadi presiden di Indonesia. Jadi kita semua tahu bahwa Gajah Mada adalah universitas yang mempersatukan Indonesia.
Ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.